Ya udah tuh habis mama nggak ada kan sempet galau Indri gimana. Sedangkan waktu itu agak dilema juga ya, aku tinggal sama mertua gitu kan, dan mertua juga udah lumayan udah sepuh juga, mau ditinggal gimana gitu kan. Akhirnya sempat kemana-mana tuh kita, aku tinggal di mana, Indri tinggal di mana, terus papa di mana, adekku, pokoknya gitu deh guys. Jadi kayak mencar banget. Terus nggak tahu gimana, mungkin Allah tahu ya, maksudnya Indri pada saat itu lagi bagaimana gitu. Akhirnya dia dapat callingan untuk jadi yang adanya yang di junior itu ya kan, yang jadi pesantren rock and roll, dan itu kan kejar tayang waktu itu ya. Alhamdulillah. Iya, alhamdulillah banget. Jadi untuk tempat tinggal beliau nggak perlu mencelak sini mencelak sana, jadi karena ada guest house kan di situ, jadi tinggal di situ. Nah, pertemuan pertama dengan si suami lah di situ ya Bu ya, di situ sempet sih mungkin waktu itu Baya aku manggil suaminya Indri sama ya dengan Mbak Indri biasa manggil suaminya Baya. Baya itu kan panggilan kesayangan, jadi kan suami itu suka sama India, jadi Baya itu artinya kakak. Iya, jadi aku manggilnya juga sama. Karena kebetulan walaupun aku kakak iparnya, tapi kan aku lebih muda ya, jadi aku tetap manggil juga dia ini penyuka India banget gitu. Jadi sebenarnya klop ini dia dengan harusnya ya, harusnya kebalik. Iya. Terus ya udah sempet bingung mau diperistri tapi masih kecil gitu kan guys, masih 19 tahun. 19 tahun kan nikah. Terus tapi aku bingung kalau udah gitu sama Ustadz lagi gitu ya. Iya. Karena kan kakak itu masih ngeliat aku tuh kan masih kayak bocah, masih apa-apa. Iyalah, masih inget egois, masih inget yang pakai terpal itu kan. Tiap kali masih mau begitu, menang sendiri gitu, masih belum bisa ngatur dirinya sendiri gitu kan. Ini udah mau nikah aja, apa bener sebenarnya lebih nggak percaya ke aku. Terharu, jangan ke baju saya kotor. Kan ya ada lap ya Bu. Jadi sebetulnya kakak itu lebih ke kurang yakinnya ke aku ya, ke aku gitu. Apa bisa nanti nih menjalani rumah tangga padahal ini tuh masih kayak gini gitu. Iya kan. Tapi aku buktiin waktu itu, aku buktiin sama kakak kalau aku bisa membuktikan kalau aku ini sekarang ini udah berubah. Karena begitu mama meninggal itu awalnya emang nggak jelas ya Bun. Nanti aku suka pergi sama manajemen aku, nanti pulangnya malam, padahal itu gak ngapa-ngapain, itu kayak diajak karaokean itu juga bareng-bareng kan sama manajemen ya. Iya. Terus syuting pulang malam sempat kena omelmu deh pokoknya dia mah. Iya, karena jarang tinggal sama kakak, karena kan kakak tinggalnya sama karena mertua. Jadi akunya kurang nyaman gitu kan. Jadi aku tuh entah tidur nanti di mana, jadi nggak jelas deh pokoknya kehidupanku waktu itu. Jadi tidur di mana ya bukan karena pergaulan bebas enggak ya guys ya, cuman karena memang kebetulan kita dapat tinggal. Iya, emang begitu, dan kadang tidur tempat tante gitu, lebih seringnya di sana kan di Bogor. Tinggal sama orang tua kan nggak punya apa-apa. Iya guys, emang berjuang sendiri guys. Jadi bagi teman-teman yang berjuang sendiri tuh mantap lah pokoknya. Kalian luar biasa. Aku suka tuh sinetron yang bareng Ustadz, apalagi gayanya yang agak tomboy. Iya, itu memang asliku seperti itu. Iya. Tetapi karena aku adalah istri, aku harus menjaga marwahnya. Saya memang rada-rada kotor gitu ya, tapi saya harus tetap menjaga sikap. Itu nggak menjaga sikap. Jadi anak mama perempuan tuh kayak laki-lakian gimana ya? Ya begitulah pokoknya. Kalau yang laki-laki rada-rada feminim, bukan feminim kayak gitu, bukan guys. Maksudnya lebih kalem gitu. Iya, gitu. lebih kalem. Kalau perempuannya agak bawel nih. Tadi kan diem-diem aja ya guys, sekarang jadi lebih bawel. Karena yang perempuannya itu di keluarga kita itu, kalau orang Padang itu ya, perempuan itu kayak lebih bisa dominan dalam mengatur sesuatu gitu. Emang begitu sih. Di sini ada nggak yang orang Padang mungkin yang bisa jelasin kenapa sih orang Padang yang perempuan itu lebih dominan? Kebanyakan lebih dominan gitu. Makanya tadi dijelasin pakai bahasa Padang tuh kita rada-rada aneh ya. Nanti karena jarang dipakai bahasa Padang. Tapi diketawain guys sama yang Padang ini gimana? Iku sedang memake upkan kakak Iku.
Calia, Iko make up. Apa namanya Iko? Udah tahu dong. Iko namanya make up Barbie. Nah, Calia lah yo. Kamari kalau mau Calia. Kasiko. Aku ini lagi baru beli. Tolong digaris bawahi. Emang apa sih nggak boleh? Sombong amat. Karena aku lagi suka banget nih sama produknya SK nih. Semuanya bagus, mulai dari bedaknya, eyeshadownya, semuanya match. Iya boleh banget. Boleh. Saya sempat waktu itu bilang semoga jodoh. Hah? Sama siapa guys? Sama Jodohnya, siapa guys? Sama Ustaz. Oh iya, ternyata berjodoh sampai saat ini guys. Alhamdulillah. Karena memang aku tuh sangat menjaga banget. Karena kan yang aku deketin kan Aku belum tanya nih apa secara langsung personal ke ibu. Ibu ada perasaan wow-wownya sama Ustadz Sawar itu bagaimana ceritanya awalnya? Iya, sebetulnya emang ibu nggak pernah lihat podcast saya di tempat orang lain? Nggak pernah. Ibu nggak pernah nonton gosip ya? Enggak. Padahal sering banget dikasih tahu. Jadi aku pertama kali itu syuting sama Ustadz tuh kan nggak pernah satu frame. Nah satu frame-nya itu ketika banyak banget nih di belakang layar tuh yang ngomongin Ustadz Reza itu ada Ustadz ganteng, aduh Kayak dia gitu ya. itu manis banget gitu kan. Terus pokoknya pada heboh deh tuh di belakang. Terus aku penasaran banget, kenapa sih ada sama Ustadz itu? Kok bisa-bisanya gitu loh ngefansnya sama seorang Ustadz gitu. Harusnya kan harusnya ada artis siapa yang baru datang terus yang wow gitu, ini nggak mau Ustadz, apa kelebihannya sih gitu. Terus aku penasaran. Terus ada salah satu teman dekatku, aku bilang, Emang di lokasi syuting nggak pernah ketemu gitu? karena pas kali pertama, jadi tuh kita emang itu ya jodohnya ya. Pas pertama kali Indri Kita Q&A sama Mbak Indri ya. Nah, jadi pas baru pertama kali aku datang ke lokasi syuting buat lihat-lihat lokasi itu, jadi kan sama PH itu kan datang aja dulu cobain satu adegan, kalau emang cocok lanjut gitu. Jadi percobaan, kalau emang enggak ya ganti lagi main yang lain gitulah kira-kira. Terus Nah, jadi pas hari pertama itu aku datang, ternyata Ustadz Ria juga hari pertama waktu itu. Hari pertama Itu belum percobaan ada juga. apa-apa tuh ya, Belum masih ada lihat-lihat apa-apa. doang. Kita masih di satu ruang make up, Yang masih sama. pakai baju jahiliyah ya kan. Apa namanya nggak usah dijelaskan. Iya, pokoknya begitu ya. Nah waktu itu ada Ustadz, tapi karena dia ada seorang Ustadz, jadi dia nggak mungkin cicilan gitu kan. Jadi, tapi dia cepat curi-curi pandang. Curi-curi, cuke-cuke. Gitulah pokoknya. Terus setelah itu nggak ada perasaan gimana tuh gitu. Mungkin dia juga nggak nyaman kan di sini pada pakaiannya begitu. Akhirnya aku lihat ada salah satu manajernya bajunya ya. Salah satu manajernya dia itu, aku gini, ini manajernya atau ibunya atau istrinya atau bagaimana, bingung karena perhatiannya beda gitu. Tapi aku nggak mau pedulin itu gitu kan, cuma hanya berkata dalam pikiran saja gitu. Kayak di sinetron kan gitu suka ngomong sendiri kan. Nah ya kayak gitu lah Bukan gitu kan. Terus habis itu karena dia sering diomongin, aku penasaran, akhirnya aku tuh kayak taruhan gitulah, taruhan bercanda aja. Aku bilang oke deh, daripada ini orang-orang pada ngomongin Ustadz semua ya, kalau Ustadz itu dapat satu scene sama aku mau minta nomor telepon dia, lihat aja pasti dapat gitu. Bercanda guys, itu guys nggak ada rasa serius atau gimana, cuma pengen kok keren-kerenan aja gitu loh. Akhirnya bener-bener dikabulin sama Allah. 3 hari setelah itu bener-bener satu scene sama Ustadz. Oh ya? Satu scene, tapi lucunya dia belum datang kita udah deg-degan. Oh, masa sih? Kayak mau Ketakutan atau karena emang suka pada saat itu? nggak tahu itu datang dari mana gitu perasaan itu. Mungkin karena orang-orang pada ngomongin dia gitu ya, jadi kita ngerasa kayaknya lagunya spesial banget gitu kan. Akhirnya dari kejauhan aja tuh ya Salman Khan itu lewat gitu kan, Katrina Kaif ini bergetar dengan kencang. Tuh kan guys, alay mulai terus iya Katrina Kaif. Terus Habis itu begitu saat itu datang, wah semakinlah nggak karuan perasaan ini. Akhirnya langsung bilang, Indri ya. Oh si Ustadz dulu yang nyapa pada saat itu. Iya, dia kan memang orangnya kan humble banget sama siapa aja, senyumnya tuh semeringah. Itu makin bikin dadaku itu bergetar dengan kencang. Akhirnya kita salaman, tapi nggak salah. Awal-awal itu karena
karena kita belum ada apa-apa, jadi mau dia salaman seperti murid dan guru lah Iya, gitu. Pertama kali salaman gitu, ih hangat sekali tangannya. Jijik ya. Kayak tahu dia mau. Sorry guys, dulu saya kan masih jahiliyah, waktu belum pakai jilbab, jadi tuh kayak wah, tapi hanya berhijab ya di sini aja kan. di sini aja, tapi sekedar hanya kayak yang mengagumi mengagumi Ustadz aja, iya. Pokoknya intinya adalah penasaran gitu kan sama Ustadz, akhirnya dapat satu scene bareng. Terus mulailah dari situ, baru ada apa namanya, kucu-kucu hotahe Gitu. Hubungan asmara. Tapi nggak pacaran ya guys, dia tak. Oh tidak, saya tidak pacaran, saya ta'aruf. Jadi karena kita udah sering ketemu kan waktu itu, terus benih-benih itu muncul. Pada akhirnya Ustadz memutuskan waktu itu di masjid, dia ketok palu kalau dia ingin untuk serius sama aku, tapi dia bilang kita ini nggak pacaran. Cuma lucu waktu itu dia tuh ngomong sama semua figuran-figuran loh, bukan nama artis, sama figuran. Teman-teman semuanya, saya mau mengumumkan kalau saya sama Indri pada saat ini ta'aruf ya teman-teman. Wih, pada semangat semuanya gitu. Selamat. Akhirnya kayak gitu. Ya sebentar sih waktu itu ya ta'arufnya ya, nggak lama ya. Nunggu sinetron itu selesai kan. Nggak lama. Tapi sempet agak ini kan Bu, nunggu lama karena persetujuan dari ibu kan waktu itu sakit kan. Yang ibu pecah pembuluh darah itu loh. Sempet tuh kita galau, apakah Ustadz ini serius ataukah hanya berpura-pura, ataukah dia ada yang lain di sinetron ya guys. Nah sekarang kita ke eyeliner. Ini melek apa merem Bu? Merem. Kayaknya kalau pakai make up terus tanpa bulu mata tuh kayak apa ya? Ada yang kosong. Kita ukur dulu ya. Panjangan chin. Kita potong sedikit. Karena kakakku ini kan matanya ini kecil, Sipit, cenderung sipit. Jadi kita harus pakai ininya itu sesuai dengan garis matanya gitu. Aku nggak pakai sekolah sih, make up ini iseng-iseng aja gitu, belajar aja, kayaknya seru gitu. Tapi emang rata-rata yang menjadi public figure tuh emang suka belajar otodidak ya Bu ya. Begitu. Emang kayak tuntutan peran juga gitu daripada nyewa MUA sendiri terus ya. Lumayan kan pasti. Gitu ya. Nggak pernah guys, soalnya nggak pernah pakai. Ya pernah, aku juga zaman lama. Zaman dulu pun udah aku pakein ini. Iya waktu itu pas emang pas merit aja, pas lagi itu. Setelah itu nggak lagi kan, nggak pernah. Iya nggak pernah, makanya. Ini namanya scotch ini guys. Aku ngerasa kalau pakai scotch ini tuh lebih apa ya? Make up itu lebih kelihatan bagus gitu. Apalagi buat kita nih yang kelopak-kelopak matanya nggak ada ya kan? Buka lagi tuh, jadi kelihatan gitu. Ininya kelihatan apa sih? Eyeshadownya itu lebih kelihatan gitu. Nah, habis itu kita bisa tambahin lagi sedikit. Mana sih? Sabar ya Bu. Baiklah Ibu, saya pasrah aja kok. Nanti kita lihat reaksi Pak Su, bapak suaminya Ibu Lucy. Dia pasti agak kaget dan takut kayaknya. Bun, ini Bun. Kita langsung ke kamar Bun. Ngapain? Kampus make up. Kampus make up maksudnya. Emang Sorry, ini konten. Emang suami tuh nggak suka banget itu ya, maksudnya biasa aja gitu. Cuma kan kadang perempuan pengennya tuh yang agak beda dikit gitu kan ya Bu. Tapi emang gitu lah.
Emang kalau pakai ini agak pertanyaannya agak serius ya emang ya. Ini ya, kalau pakai bulu mata emang agak mengganggu begini ya Bu? Kenapa? Ibu terasanya gimana? Ya kayak ngeliat orang tuh cuman separuh aja. Begitu emang susah sama ibu yang nggak pernah kan harusnya kita begini ngeliat orang ya, terus tiba-tiba cuma segini gitu. Tadi potong masukin. Khusus untuk film KKN di Desa Penari. Baju udah hijau ya, jilbab hijau. Gimana hasilnya? Before afternya? Suka nggak? Bagus nggak? Ini kita namain apa ya makeupnya? Oh ini dia, ada kampasnya Tuan Putrinya sudah direnovasi. Renovasi rumah. Hasilnya dari 1 sampai 10 bagaimana guys? Hasilnya guys, tulis di kolom komentar guys. Bapak Mas Ito, suaminya, Silakan nilainya berapa? Maju ya. 8. 8 ye. Kurang lumayan 10 ke pelit nilai dia Bu. 10 ye. Aziz, hari ini kita menyenangkan hati Bunda 8/10. Bunda. Nah teman-teman nih yang pengen aku bikin video sesuatu lagi, pengen bikin video apa, bisa tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa like, share, dan juga Subscribe. Bergaya dulu dong.